Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa beberapa saham uptrend yang dalam beberapa hari terakhir terpantau terkoreksi. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita hold atau malah kesempatan untuk buy on weakness? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BRIS. Saham BRIS hari Jumat kemarin masih turun 2% lebih ke 2.540. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka menengah BRIS trennya masih bergerak tren. Dan setelah berhasil kedua garis EMA, bisa kita lihat BRIS pelan-pelan terus bergerak naik. Pada saat naik mengatas 2.800, BRIS mulai melemah. Dan saat ini bisa kita lihat BRIS sempat beberapa kali masuk ke zona support 2.400 sampai 2.500, masih bisa bertahan dari rebound. Jadi hari Kamis sempat rebound tapi ternyata masih bergerak turun pada perdagangan hari Jumat. Tapi selama masih kuat di atas garis EMA 50, BRIS belum ada tanda-tanda untuk patah tren untuk uptrendnya. Dan bisa kita perhatikan di broker summary, penurunan 2% lebih ini terpantau memang masih ada distribusi, tapi asing 2 hari terakhir kembali masuk melakukan akumulasi. Setelah 1 minggu terakhir atau 2 minggu terakhir mulai keluar. Jadi untuk BRIS secara teknikal musuhnya masih aman selama masih berada di atas zona 2.400 sampai 2.500. Dan penurunan ini malah kesempatan untuk coba kita pantau di sekitar 2.400 sampai garis EMA 50. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin coba entry, wait and see dulu. Tunggu di sekitar 2.400 sampai 2.460. Apabila BRIS minggu depan mengetes target harga ini masih bisa bertahan dari rebound, musuhnya masih bisa coba untuk entry. Dengan target jangka pendek saat ini di sekitar 2.600. Karena saat ini 2.600 kembali menjadi daerah resisten. Sebelumnya setelah bersih-rebound bisa kita lihat beberapa kali BRIS masih gagal naik di atas 2.600. Jadi saat ini karena cara pergerakan sudah mulai melemah, pertimbangkan swing trade dengan target terdekat di 2.600 atau hold saja terus selama zona di 2.400 sampai 2.500 ini tidak terlewati. Selama masih bisa bertahan, minimal BRIS masih akan sideways. Selanjutnya saya coba analisa saham ACE yang bisa kita lihat dalam beberapa minggu ini juga mulai sideways karena masih gagal naik melewati 950. Tapi untuk tren jangka menengah, ACE juga saja masih bergerak tren setelah berhasil naik di atas kode garis EMA. Dan jika kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini, ACE belum sempat melemah mengetes garis EMA 50. Yang saat ini sekitar 865. Jadi secara tren ini masih oke walaupun hari Jumat masih turun 2% lebih ke 920. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing melakukan sedikit distribusi, dan jika kita perhatikan secara keseluruhan dalam beberapa minggu terakhir ini asing masih masuk. Dan di broker summary jika kita lihat walaupun turun 2% lebih, ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Jadi ACE apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Yang ingin coba entry saham ACE, menurut saya masih bisa coba pantau di support terdekat di 900. Atau tunggu terkoreksi lanjutan menuju garis EMA 50 yang saat ini sekitar 865 baru coba ikutan entry. Jadi saat ini wait and see dulu karena sebelumnya juga gagal break 950, sempat mengetes 900 masih bisa bertahan dari bawah. Tapi bisa kita lihat pada hari Kamis mencoba untuk mendekati 950 dan masih gagal dan melemah. Jadi karena saat ini masih sideways, pertimbangkan dulu swing, tunggu di sekitar 900, apabila masih bisa bertahan dari rebound bisa coba entry dan jadikan 950 untuk target take profit sampai target lebih jauh yang terdekat di sekitar 980. Selanjutnya saya coba analisa saham PNLF yang jika kita lihat 1 minggu ini juga kembali melemah dan masih gagal naik melewati 320. Jadi beberapa kali sempat mengetes atau mendekati 320, PNLF masih gagal dan saat ini malah sudah turun kembali di bawah 300 sehingga 300 saat ini sudah kembali menjadi resisten. Dan jika kita lihat PNLF hari Jumat kemarin masih turun 3% lebih ke 284 dan saat ini mencoba untuk bertahan di atas garis EMA 50 150. Garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar 274, garis EMA 150 di sekitar 278. Dari hari Jumat, PNLF sempat menyentuh kedua garis EMA ini, tapi pada penutupan masih bisa naik kembali. Jadi secara pergerakan saat ini PNLF masih aman selama masih berada di atas kode garis EMA. Jadi sama minimal selama masih kuat di atas kode garis EMA masih akan sideways. Dan jika kita perhatikan di broker summary penurunan 3% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing jika kita pantau saat ini masih melakukan akumulasi. Jadi untuk PNLF apabila teman-teman
sudah punya di harga bawah, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Dan tapi untuk teman-teman yang belum sempat entry, saat ini menurut saya masih bisa coba wait and see dulu di sekitar 274 sampai maksimal 280. Jadi apabila Penalaf minggu depan masih kuat berada di atas target harga ini, bisa coba entry untuk swing dengan target terdekat di 300, karena 300 saat ini sudah berubah menjadi resisten kembali. Sebelumnya bisa kita lihat Penalaf beberapa kali mencoba untuk beli 300 gagal, sempat kembali mengetes atau mendekati garis EMA 150. Berikutnya saya coba analisa saham Tekim yang hari Jumat kemarin juga terpantau melemah 2% lebih ke 7.775, dan cara tren saat ini juga masih bergerak tren. Jadi Tekim bisa kita lihat secara berhasil berikuran garis EMA juga masih terus bergerak naik. Beberapa kali sempat terkoreksi mengatas garis EMA 150, masih bisa bertahan dari rebound. Tapi hari Kamis bisa kita lihat masuk atau mengetes zona 8.000 sampai 8.150 masih gagal, dan hari Jumat melemah. Tapi secara pergerakan ini masih oke, masih bergerak uptrend. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, di 7.000 ke bawah menurut saya masih layak untuk di hold. Dan jika kita perhatikan di broker summary, penurunan 2% lebih ini terpantau ada akumulasi. Tapi asing memang terus distribusi saham Tekim. Jadi untuk Tekim apabila teman-teman sudah dapat, masih bisa hold. Yang belum sempat entry, menurut saya ini kesempatan untuk coba tunggu di zona 7.500 sampai 7.600 untuk swing. Jadi tunggu Tekim terkoreksi dulu mengetes target harga ini, apabila masih bisa bertahan dari rebound baru ikut entry dengan target take profit di 8.000. Dan jika kita pantau terhadap minggu depan Tekim masih tembus di zona 7.500, kita masih bisa coba tunggu di zona 7.000 sampai garis EMA 150 di sekitar 7.125. Jadi untuk Tekim saat ini wait and see dulu. Di titik mana dan di support mana Tekim bisa rebound baru kita coba ikut entry. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.